علي وصاب ولا رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه إذا بتعرف عقل وحاله ماذا قوله وفعله يحب الخمول وترك الفضول وبالله مشغول زاهد عابد قصير الأمل كثير العمل هذه علامة العقال صامتا عند ربه ناطقا صامتا عند خلقه ناطقا عند ربه مجهولا في خلقه معروفا عند ربه. Jika kamu ingin mengetahui orang yang berakal al-aqil dan keadaannya orang yang berakal, apa itu ucapannya, apa itu sikapnya, perbuatannya, beliau mensifati di sini al-aqil itu yuhibbul khumul, senang tidak dikenal, senang menutup diri. Ini sifatnya orang yang aqil, karena al-zuhur, ya, keterkenalan, ziddul khumul, kebalikannya khumul itu sebetulnya bukan imtinan dari Allah, itu adalah imtihan, semacam ujian dari Allah untuk hambanya, bukan anugerah, tapi itu adalah ujian. Dan zuhur, ya, ini adalah sebuah fitnah yang banyak orang tidak sabar, ya, semacam fitnatus sarra. Ya, katanya sahabat, bulina bi fitnati sarra falam nasbir, bulina bi fitnati dharra fasabarna, wa bulina bi fitnati sarra falam nasbir. Ya, kita diuji dengan fitnah, ujian yang tidak enak, ya, tapi kita masih bisa sabar. Kita diuji dengan ujian yang enak seperti ketenaran, harta yang berlimpah, kita tidak bisa sabar. Karena itu, ya, seseorang itu seharusnya dia senang khumul, karena belum tentu ketika orang dikasih zuhur dia menjadi orang yang sabar. Dan pasti di hati manusia ada sifat hubbur riyasah, hubbul jah, senang ketenaran. Karena itu yang paling terakhir keluar dari hatinya siddiqin, ya. Akhir ma yakhruj min qulubis siddiqin hubbur riyasah. Kalau sudah ada hubbur riyasah, ya, orang yang hebat berarti itu. Karena itu sifatnya orang yang aqil itu yuhibbul khumul, karena al-zuhur, ya, ma'rifatun nas itu sangat enak, ya. Al-zuhur qasmud zuhur, dikenal sama orang itu ibarat memecahkan tulang punggung, ya, membuat payah, membuat dirinya payah, tidak bisa tenang. Karena itu orang yang aqil itu yuhibbul khumul wa tarkil fudul, dan meninggalkan semua yang lebih, ya, yang tidak ada manfaatnya, kelebihan. Fudulul kalam, fudulul ta'am, ya. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya, termasuk tanda kebagusan Islam seseorang itu meninggalkannya sesuatu yang tidak penting. Karena itu orang yang aqil itu meninggalkan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang lebih, al-fudul. Wabillah mashghul, dan sibuknya hanya dengan Allah, sibuk dengan Allah, tidak sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan syahwat, tidak sibuk dengan nafsu, sibuknya hanya dengan Allah. Ibadatillah. Ibadatillah, sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zuhud, orang yang aqil itu orang yang zuhud di atas dunia. Orang yang banyak ibadah. Orang yang angan-angannya pendek, ya, katsirul amal, amalnya banyak. Hadhihi alamatul uqal, inilah tandanya orang yang berakal. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal sama Imam Sufyan ats-Tsauri, alamatuz zuhud qasrul amal, ya, tandanya orang zuhud itu angan-angannya pendek. Karena sebetulnya al-amal ini, ya, angan-angan itu adalah sebuah rahmah dari Allah bagi manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, para malaikat bertanya, Allah menciptakan manusia di atas dunia ini, para malaikat bertanya, ya Rabb, lam tasa' dunia, ya, tidak mencukupi dunia. Katanya Allah, inni ja'ilun lahul maut, aku jadi ja'ilul mautan, aku jadikan, ya, di dalam manusia itu ada kematian. Akhirnya katanya malaikat, lam yahna'umul 'aish, ya, tidak bisa tenang hidupnya, karena selalu akan kepikiran mati. Akhirnya katanya Allah, ini ja'ilun lahu amalan, aku jadikan dia ada angan-angan.
Angan-angan ini adalah sebuah rahmat dari Allah. Kalau tidak ada angan-angan, hidup kita tidak bisa tenang. Yang bahaya itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Karena itu kita diperintahkan ya menjadi orang yang qasrul amal, ya, angan-angannya pendek. Karena ketika angan-angan panjang, ya istisyarul baqa, merasa kekal di atas dunia, itu akan menghalangi kita untuk menunda-nunda bertobat, menunda-nunda beramal soleh. Karena itu harus kita qasrul amal, ya, angan-angannya pendek, ya, merasa dekat dengan kematian. Kemudian banyak beramal, ini tanda beramal soleh, tandanya orang yang berakil, banyak beramal soleh. Banyak berdiam dihadap, tidak banyak berbicara. Banyak berzikir kepada Allah, natiqan 'inda rabbih, banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Majhulan fi khalqi ma'rufan 'inda rabbih. Di antara makhluk Allah dia tidak dikenal, tapi di sisi Allah dia dikenal. Inilah sifat-sifatnya orang-orang yang berakal. Kalau sudah dikatakan itu sifatnya orang yang akil, berarti lawannya adalah majnun. Ya, orang yang senang ketenaran berarti nggak akal, nggak waras itu. Cari susah payah. Kalau zuhud itu orang yang akil berarti at-tama' junun. Orang yang yang dia serakah, nggak pernah gunaah, itu gila. Nah, kalau dikatakan bahwa qasirul amal itu adalah agil, orang yang merasa nggak panjang umur di atas dunia, dekat dengan kematian, itu orang agil, berarti tawilul amal itu adalah majnun. Orang yang nggak waras itu. Kalau dikatakan kathir somti, sedikit banyak banyak diem, sedikit bicara maksudnya. Kemudian banyak amal itu agil, berarti yang banyak bicara sedikit amal itu berarti majnun. Ini gambaran bagaimana ente akan menjadi orang yang agil di atas dunia ini. Al-duhuru qasmud duhur. Kenapa dikatakan ketenaran itu akan membuat tulang punggung ini pecah? Pertama, hasilnya ta'ab, susah. Inti melawan nafsu, inti ini kalau sudah duhur ini susah. Inti melawan nafsu kamu itu susah. Semua orang cium tangan inti, kemudian ada orang nggak cium tangannya inti, sakit hati ini, kurang ajar ini orang. Semua orang inti ada di depan, kemudian inti dibiarkan duduk ada di ujung. Inti kan sakit hati nantinya. Ad-duhur qasmud duhur. Yang ada di ujung sana, kalau dia tadi itu jadi orang biasa, tidur enak, tidak ada ngelihat. Tapi kalau ada di muka sini tidur semuanya ngelihat, disoting lagi. Masih ngantuk di melek-melek no. Ad-duhur qasmud duhur. Bisa juga karena thiqal, masyaqqah. Berat, ibarat orang mikul berat, ceklek nanti ini. Kalau sudah zuhur, ente ini berat jadinya. Kalau orang tidak zuhur itu tamunya 1-2, kalau zuhur itu tamunya banyak, berarti harus nyediakan kopi banyak loh. Kalau jamu nyediakan roti banyak loh. Kemudian buatnya listrik ini harus besar loh. Kemudian harus nambah itu, wah banyak. Qasmud duhur. Jadi lebih baik kumul, kecuali adharallahu gahran, ya, karena memang Allah sudah menghendaki dia tuh duhur. Karena tuh jangan jadi majnun kita. Tergila-gila dengan itu semuanya. Mau duhur di medsos, diramaikan. Wah, medsos itu dan ini. Akhirnya satu saat ada masalah, hancur dia di medsos.
nggak usah gitu-gituan. Nah, nggak usah gitu-gituan. Karena dikatakan duhur itu imtihan, bukan imtinan. Duhur itu imtihan. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Ini jadi fitnah nih. Duhur ini fitnah sebetulnya. Karena itu bagi yang sudah dikenal, jangan ente senang dengan duhurnya ente. Kalau ente senang dengan duhurnya ente, berarti ente maftun. Ente sudah terpengaruh dengan fitnah. Kamu harus hati-hati. Jangan sombong lo ente, jangan ujub lo ente, jangan riak lo ente, jangan tambah parah itu. Tambah parah itu. Nah, Allah alam. Dengarkan baik-baik. Orang itu kalau menguap kelangopan itu ditahan sunnahnya. Kelangopan dibuka, apalagi ada suara di majelis. Ada di kamar itu. Jangan itu ulangi lagi. Allah, nggak usah gitu. Bukan zikir itu.